Nama saya Devin Adam Sanubari, NIM 182-16006. Saya Kevin Cesar Agatha Ginting. Saya Syahrudin. Saya Ramon Antara Sullivan. Pertama-tama yang kita tanyakan adalah, apa itu fase D? Fase D pada ADM merupakan fase yang mengenai technology architecture. Technology architecture adalah arsitektur infrastruktur IT yang dibutuhkan untuk mendukung atau menopang berbagai kegiatan enterprise, termasuk domain-domain lainnya yaitu bisnis, data, dan application. TOGAF, fase D ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan target technology architecture yang memungkinkan architecture vision, building block dari target bisnis, data, dan application untuk direalisasikan melalui komponen-komponen dan service teknologi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pada statement of architecture work dan kepentingan-kepentingan stakeholder. Yang kedua, mengidentifikasi kandidat-kandidat dari komponen architecture roadmap berdasarkan gap antara baseline dan target teknologi architecture, seperti bagian-bagian sebelumnya. Step pertama dari fase D yaitu select reference models, viewpoints, and tools. Step pertama pada fase D ini memiliki 6 bagian. Yang pertama, tentukan proses modeling secara umum atau secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasikan katalog-katalog apa yang diperlukan pada teknologi building blocks. Yang ketiga, identifikasikan matriks-matriks apa yang dibutuhkan. Yang keempat, identifikasikan diagram-diagram apa yang diperlukan. Yang kelima, identifikasikan tipe requirement yang perlu dikumpulkan. Dan yang keenam, tentukan service dari teknologi arsitektur target yang akan kita buat. Selanjutnya adalah tahap kedua dari fase B, yakni Develop Baseline Technology Architecture Description. Nah, apa sih yang dilakukan pada tahap ini? Pertama, kita melakukan review. Nah, yang di-review ini adalah baseline architecture yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya, arsitektur yang telah dimiliki dan diterapkan oleh perusahaan, yang berperan sebagai basis dari proyek. Baseline architecture ini meliputi business architecture, data architecture, dan application architecture. Review ini dilakukan supaya kita bisa menyusun baseline teknologi architecture berdasarkan scope dan detail dari arsitektur-arsitektur yang telah ada. Setelah arsitektur teknologi itu telah terbentuk, kita lakukan penjabaran untuk masing-masing atribut dari teknologi arsitektur. Misalkan pada teknologi arsitektur ini dirumuskan sebuah layanan ya. Nah, kita akan menjelaskan layanan ini baik fungsi maupun cara kerjanya. Mungkin ID layanannya juga, value-nya gitu. Dan lain sebagainya sesuai keperluan. Dan yang selanjutnya adalah tahap ketiga, yakni Develop Target Technology Architecture Description. Tahap yang ini bisa dibilang sama dengan tahap yang sebelumnya. Letak perbedaannya adalah kalau pada tahap sebelumnya itu kita melakukan review dan menjabarkan arsitektur baseline-nya kan, atau arsitektur yang memang udah dimiliki oleh perusahaan dan dianggap sebagai basis. Nah, untuk yang tahap ini fokus kita adalah arsitektur yang ingin dicapai. Jadi segala perubahan atau perkembangan arsitektur yang direncanakan untuk diterapkan semuanya dibahas di sini. Jadi kita melakukan review business architecture, review data architecture, terus kayak review application architecture, menjabarkan teknologi architecture ya sama seperti sebelumnya. Cuma sekali lagi letak perbedaannya adalah untuk tahap ini fokusnya adalah arsitektur yang ingin dicapai. Tahap yang keempat adalah perform gap analysis. Apa itu gap analysis? Gap analysis adalah analisis menggunakan sebuah matriks yang berfungsi untuk membandingkan arsitektur baseline dengan arsitektur target suatu perusahaan. Melalui analisis ini, kita dapat melihat jarak dalam tanda kutip
antara baseline dengan target. Oleh sebab itu nama analisisnya tuh gap analisis, makanya dia ngitung jarak. Analisis ini mempermudah kita untuk melakukan analisis arsitektur mana saja yang akan ditambahkan, dihilangkan, atau dikembangkan. Nah, bagaimana cara melakukan gap analysis? Coba perhatikan matriks pada layar nih. Bagian pertama, baris pertama matriks itu yang dari atas, itu dia menunjukkan arsitektur-arsitektur target yang ingin diterapkan oleh perusahaan. Lalu, kolom pertama matriks dari kiri menunjukkan arsitektur-arsitektur baseline perusahaan. Nah, selanjutnya kita lihat pada kolom terakhir, ada istilahnya eliminated service. Nah, kolom ini menampung arsitektur atau layanan yang akan dihilangkan pada baseline. Misalnya broadcast service nih. Karena pada target layanan ini tidak ada, maka layanan ini dihilangkan dan dituliskan pada kolom eliminated service. Sama halnya dengan baris terakhir, yakni baris new. Ini menunjukkan layanan atau arsitektur yang ingin ditambahkan berdasarkan target architecture. Apabila terdapat sebuah layanan yang ingin dipertahankan atau dikembangkan, layanan yang ingin dipertahankan tadi dituliskan pada bagian tengah matriks sesuai dengan baris dan kolom layanan yang bersangkutan. Lalu langkah yang kelima yaitu mendefinisikan komponen untuk kandidat roadmap. Pada tahap ini akan dibuat teknologi roadmap awal yang akan digunakan untuk mendukung definisi yang lebih rinci mengenai roadmap lintas disiplin yang terkonsolidasi pada fase E, Opportunities and Solutions. Lalu selanjutnya langkah ke-6 yaitu menyelesaikan dampak di seluruh arsitektur landscape. Pada tahap ini, kita harus memeriksa artefak arsitektur lainnya di arsitektur landscape untuk mengidentifikasi dampak dari teknologi arsitektur terhadap arsitektur yang sudah ada, perubahan terbaru yang berdampak pada teknologi arsitektur, peluang untuk memanfaatkan teknologi arsitektur untuk area lain di organisasi, lalu mengidentifikasi dampak dari teknologi arsitektur terhadap proyek lain, serta mengidentifikasi dampak dari proyek lain terhadap teknologi arsitektur. Step 7 adalah conduct formal stakeholder review. Dan di dalam step ini, kita akan mengecek keinginan awal stakeholder dan statement of work dari proyek, lalu dibandingkan dengan teknologi arsitektur yang kita ajukan. Apakah sudah sesuai atau belum, serta apakah cukup mendukung domain dari arsitektur yang lain juga. Step 8, finalize the technology architecture. Untuk di dalam step 8, ini ada 6 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama, menggunakan standar untuk setiap building block dengan menggunakan acuan dari arsitektur repository. Yang kedua, kita akan mendokumentasikan seluruh building block, lalu melakukan cross-check final dari arsitektur terhadap tujuan bisnis, mendokumentasikan requirement traceability report terakhir, lalu juga mendokumentasikan final mapping dari arsitektur di dalam arsitektur repository yang dari masing-masing building block, serta memfinalisasi semua work product seperti contohnya gap analysis. Step terakhir, step 9, create the architecture definition document. Dalam membuat arsitektur definition document, ada beberapa bagian-bagian yang diperhatikan. Yang pertama, itu adalah atribut atau fungsionalitas dasar. Yang kedua, building block yang terkait beserta functionality dan interface-nya. Interface-nya itu sendiri, serta pemetaan ke bisnis atau organizational entities and policies. Selain itu, dalam membuat arsitektur definition document, penggambaran menggunakan graphical model itu juga dapat digunakan untuk menggambarkan key views dari arsitektur, contohnya menggunakan diagram-diagram yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.